Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadiratnya atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian sehingga pagi hari ini kita sehat walafiat mengawali aktivitas rutin kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah tegaskan bahwa kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada sejumlah hal yang harus kita ketahui dan harus dipenuhi. Ada kita istilahkan syarat. Syarat ini juga terbagi dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, ini ilmu. Dalam pelaksanaannya itu kita sebut dengan rukun. Nah, karena kita menjelang Ramadan, wajibnya puasa Ramadan itu adalah awalnya pada saat kita melihat bulan, atau bahasa saya begini, pastinya sudah ada bulan. Melihat dan pasti izin. Ini yang saya mau coba kita review pembelajaran kita lewat dalil-dalil yang ada. Kalau ru'yatul hilal itu melihat bulan secara kasat mata. Mungkinkah ini? Oh, itu yang berjalan di zaman Nabi. Itu yang berjalan. Tapi sesuai perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, maka dunia Islam kemudian mengenal cara memastikan ibadah itu wajib, dalam hal ini puasa, bukan hanya ru'yatul hilal, yakni hisab. Kalau hisab apa? Itu perhitungan astronomi. Masing-masing ada ilmunya. Ilustrasinya begini. Yang menggunakan ru'yatul hilal adalah yang memang melihat kasat mata itu tadi. Berarti apa yang bisa dilihat? Barang yang pasti ada. Saya lihat ini tumbler karena dia ada. Kalau hisab nantinya, walaupun tema kita ini khusus ru'yah sebentar, kalau hisab itu perhitungan yang menegaskan bahwa adanya. Jadi kalau ruqyah mengatakan ada bulan karena saya lihat. Kalau hisab mau lihat atau belum, kalau perhitungannya dia yakin ada bulan, maka dia sudah puasa. Tapi izin, khusus pagi hari ini saya mau menyampaikan dalil-dalil dulu yang mungkin lebih kepada ru'yatul hilal. Begini, kita harus bertanya apa dalilnya, karena kan Indonesia begini. Indonesia seringkali ramai karena kita mau satu bangsa yang besar ini, syiarnya itu bagus, kompak. Karena ini syiar, apa itu artinya syiar? Ibadah Jumat saja betapa terharunya hati kalau kaum muslimin itu bersamaan masuk, keluarnya juga sama-sama, enak sekali. Kehebatan haibatul Islam terbangun. Saya semangat kalau ini.
Kalau juga kaum muslimin masuk Ramadan sama semuanya, betapa enak. Lebaran sama lagi. Itu kita terbawa kepada dambaan seperti itu. Sehingga kalau tidak seragam, kadangkala kita keinginan seragam itu tinggi. Sehingga banyak masyarakat yang bilang, enaknya kenapa itu tidak langsung seragam terus? Nah, khusus dalam agama kita harus bersabar karena memang agama itu bagus kalau seragam terus, tapi kalau lagi tidak seragam jangan berhenti karena itu bukan masyaqqah yang merusak syarat, baik syarat wajib, syarat sah, termasuk rukun. Caranya gimana? Sabar sedikit. Kita elaborasi setelah jeda sejenak. Baik pemirsa sekalian, jadi mudah-mudahan bangsa kita yang harus hebat di dunia Islam ini karena mayoritas penduduknya, terbanyak jumlah hajinya karena terbanyak penduduk muslimnya sedunia. Kalau ini bisa seragam, kita dambakan. Tapi kalau tidak, jangan terganggu. Saya mau baca dalilnya ini. Kalau wajibnya puasa karena adanya bulan, maka berdasarkan ayat. Nah ini. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Bunyinya begini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang baik dan yang buruk. Itu yang memuliakan hidup manusia. Kalau mau mulia, pelajari ayat ini. Lanjutannya masih 185. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang menyaksikan. Nah, kata menyaksikan di sini kalimat syahidah bahasa Arabnya itulah kemudian melahirkan dua cara. Namanya ru'yah dan namanya nanti hisab. Pahami? Satu dasarnya. Sehingga tidak ada yang boleh menyalahkan. Ini harus kuat dari sini ini dulu. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang menyaksikan bulan atau awal bulan, falyasum, puasalah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar. Barang siapa yang dan selanjutnya karena yang menjadi garis bawahi adalah menyaksikannya bulan. Karena tema kita ru'ya dulu, maka kalimat ru'ya itu dari penafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ru'ya. Bagaimana hadis Nabi? Dari Abu Hurairah. Siapa itu Abu Hurairah? Sahabat terdekat Nabi, nomor 1 mewariskan hadis terbanyak. Berikutnya baru Aisyah dan sahabat-sahabat lain. Abu Hurairah nomor 1. Ini kita sebut. Apa beliau bilang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sumu liru'yatihi. Oh itu di situ jelas sekali. Liru'yatihi. Puasalah kalian karena kalian melihat bulan. Ru'yah dari kata ra'a yar'a ru'yatan. Ru'yah itu bahasa Arabnya. Melihat. Kalau kata melihat bahasa Arab itu namanya fi'il madhi, kata kerja. Melakukan. Kalau ada yang dilihat, kalau ada yang melihat, pasti ada yang dilihat. Saya contohkan tadi. Melihat di zaman Nabi karena ini tadi cara Nabi dulu melihat, bahkan kalau Nabi tidak melihat langsung bersama para sahabat utama, begitu pentingnya ru'yah, menerima biar orang Badui. Biar orang Badui sekalipun yang lihat bulan itu, tapi dengan catatan, kalau legitimasi orang itu kurang dikenal,
kejujurannya, daya ilmunya, untuk punya legitimasi bahwa bilang saya lihat bulan, itu ada proses juga. Itulah sebabnya proses ru'yah di Indonesia itu harus rapat, digelar dulu. Jadi ru'yah itu pemirsa sekalian, itu juga sebenarnya kan menggunakan hisab. Bagaimana hisabnya? Ada alat astronomi, pastikan dulu bahwa tanggal 29 Sya'ban baru berkumpul. Itu hisab itu. Jadi hanya saja ulama kita itu sebuah kehati-hatian sehingga hisabnya dipadukan dengan ru'iyahnya. Tapi kalau mau tahu dalil langsungnya, ini tadi bahasanya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi saya sepanjang yang terbatas yang saya tahu, ru'yah dipatenkan itu sangat didukung oleh hisab. Sebenarnya saya sedang mau berkata begini. Umat Islam kalau mau memuliakan Ramadan puasa, jangan perdebatkan secara serius, saya garis bawahi, secara serius yang berujung kepada seakan-akan merendahkan, padahal ilmunya kita yang belum sampai pada tahap menjadi ahli falak dan menjadi ahli hisab. Itu dia umat Islam. Karena begini, harus kita tahu umat Islam itu harus haibah. Haibah itu hebat. Jangan hal-hal yang tidak merusak syarat wajib, syarat sah, rukun apalagi, lalu kita mau saling menyalahkan. Jadi umat Islam harus tetap fokus kepada pelaksanaannya, seragam atau belum, itu himmah kita, cita-cita kita. Tapi kalau belum, yang penting dalilnya sama kita pelajari dan sama kita ketahui. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walau tema kita kaitannya dengan ru'yatul hilal dalam keberagaman kita ini, awal diwajibkannya puasa dan awal wajibnya kita iftar, dan lebaran Idul Fitri nanti kita ilmui dulu sedikit. Jadi saya lanjutkan hadisnya tadi, menafsirkan ayat 185 Al-Baqarah tadi itu. Lanjutannya begini hadis. Wa inuhumma. Wah, luar biasa memang ini agama. Karena keterbatasanmu. Awan ini kan Allah yang ngatur alam raya ini. Kalau kamu tidak bisa melihat bulan, kamu sudah coba naik gedung tinggi. Kalau di zaman Nabi naik ke gunung-gunung yang tinggi atau sekalian pinggir laut yang tidak ada menghalangi pandangan itu untuk akses ke matahari dan terbitnya bulan di bulan pertama yang akan datangnya, maka hadis sudah jelaskan, fa in ghumma, kalau terhalang ini, fa akmilu salasina, kasih sempurna 30 hari. Jadi 29 Sya'ban kita berupaya ru'yah, tapi andai kata ghumma, terlindung oleh awan yang begitu tebal, apalagi kalau musim hujan, maka sempurnakan 30 Sya'ban. Aman. Nah, tapi saya harus jelaskan. Kalau ru'yatul hilal, pengamatan langsung itu pasti dah di 29 Sya'ban. Kalau itu tidak, maka sempurnakan di hari Sya'ban 30 itu. Saya izin untuk sebagai melengkapi. Hisab apa? Hisab itu adalah pengembangan dari yang tadi, bahwa sesuatu yang dilihat intinya ada. Kalau ada ilmu yang memastikan barang itu ada, maka sudah boleh puasa. Tidak usah disalahkan. Kan maknanya memang syahidah. Kalau Al-Quran kan syahidah. Bukan kata ra'a. Al-Quran itu syahidah. Menyaksikannya apa? Jangan paksakan bahwa hanya mata kepala atau teleskop.
Kalau ada ilmu, siapa yang kasih ilmu? Oh, ayat itu sendiri mengajarkan ilmu. Nah, kalau ini andai kata beda, ada hisab, ada yang mempedomani hisab, tidak masalah. Apa? Karena cara hitung hisab ini berdasarkan dalil ayat Al-Baqarah 185 dan hadis dari Nabi tadi, cuma hari ini yang memang sering kali beda. Kalau beda, tidak masalah. Karena mereka menghitungnya secara matematis, astronomis. Kita tahu kapan mau gempa. Ada yang tahu itu. Dikasih peringatan. Kalau gempa-gempa biasa, jangan khawatir, tidak tsunami gitu. Apa itu? Itu juga ilmu hisab, astronomi itu. Yang kira ilmu bumi yang tahu itu. Kemudian digunakan ketika tidak memungkinkan. Jadi ya boleh tadi ya, gumma. Ada barangnya. Tapi mustahil dilihat. Itulah sebabnya kita di Indonesia, bahkan ASEAN, kita memudahkan semua dua jalan ini, ada mabin. Ada istilah imkanur ru'ya, mungkin untuk dilihat bagi penganut murni ru'yatul hilal. Mohon maaf, bahwa nanti harus dilihat, maka ada syaratnya. Kalau dibawa sekian derajat yang disepakati oleh mabin, minimal biasanya 3 derajat, bahkan kalau diminimalkan, kalau itu tidak, maka sempurnakanlah 30 Sya'bannya itu. Ada tantangan begini. Bagaimana kalau di Indonesia tidak melihat? Di belahan bumi yang dekat Arab sana, melihat nantinya. Coba gimana? Idealnya sebenarnya kalau Indonesia mau seragam terus, maka yang duluan lihat bulan itu adalah wilayah Australia di sebelah kita. Kalau dia lihat, pasti kita lihat. Tapi kan perputaran alam raya ini tidak begitu. Boleh jadi sudah jauh jam 7 malam, bukan jam 18. Di Indonesia murni tidak. Berarti magribnya belum terhitung sebagai bulan baru. Lewat itu baru ada. Wajibkah puasa di Indonesia? Ada, disitulah hisab berfungsi. Kalau ahli ru'ya, karena dia bilang sudah lewat, oh kan ada dalilnya tadi. Sekalian sempurnakan, besok. Aman. Jangan kita yang, kenapa Saudi puasa media kita tidak? Jangan benturkan Saudi yang memang di belahan baratnya kita. Itu jangan. Jadi jangan hanya melihat bedanya. Sekali lagi ini saya mau katakan ke umat Islam agar berkualitas. Wajib berilmu. Wajib baca dalil di sini. Ini maaf saya tegasin. Wajib. Karena di sana wajib karena sudah lihat. Mungkin nggak begitu? Alam raya begitu. Tingkat perjalanan matahari ini memang sudah hampir dilihat di Indonesia. Hampir. Contoh saja ini. Saya bukan ahli palak. Mohon maaf. Kalau semangat. Tapi umat Islam harus belajar dulu di sini sebelum terganggu dengan tidak seragamnya. Nah, itu dia. Jadi hisab menganut itu boleh karena dia memastikan sudah ada itu bulan, walaupun mau sudah 2 derajat atau belum, pokoknya dia ada. Itu juga bedanya. Sahkah ibadah dua-dua? Ma fi muskilah. Tidak ada masalah. Itulah sebabnya kehebatan Indonesia selama ini kita ramai berdiskusi. Ayo rawat ini ya. Ada yang puasa dengan hisab. Misalnya ya kalau beda, kalau belum seragam. Ada yang puasa dengan ru'ya. Itu dipantau oleh luar Islam bahwa oh Indonesia hebat. Mereka berilmu betul. Kenapa tidak seragam? Saya mau tegaskan di sini. Jangan orang dalam Islam sendiri, orang Indonesia sendiri yang kayak kaget dengan informasi ini. Jangan, dunia luar mengakui moderasi di Indonesia itu ilmu dihargai. 2 macam ilmunya bisa berkembang. Dari satu ayat 185 ditafsirkan oleh hadis Nabi tadi yang maaf kalau satu yang saya sebutkan masih banyak hadis Nabi yang lain. Minimal ini kesimpulannya. Bahwa itu sama sekali. Jadi perbedaan hisab dan ru'ya itu ya. Jangan bawa ke syarat wajib, syarat sah. Kan ini harus difahami nih. Lalu rukun. Ini tidak mengganggu. Maka jangan benturkan. Hanya saja umat Islam bagus juga impiannya. Betapa hebatnya umat Islam Indonesia yang mayoritas muslim masih dominan di dunia.
kalau itu bisa seragam. Kalau belum bisa seragam, tentu kita merekomendasikan ke pemerintah kita ke depannya sudah banyak cara. Karena kalau kita mau paksakan ru'yah, memang boleh tidak dilihat di hari ini, di satu wilayah, dilihat di berikutnya. Sebaliknya, kalau kita mau paksakan hisab semuanya, hitung-hitungan semuanya, itu mengabaikan dalil Nabi tadi. Dalil Nabi tadi kan jelas juga. Jadi yang kedua, ahli-ahli atau penganut hisab di seluruh dunia, sampai kemarin kami adakan diskusi dengan, bahkan saya mohon maaf saya sebut, menyambut Ramadan ini saya menjadi moderator, mendampingi Ketua Majelis Ulama Indonesia, dicoba dikompromikan. Ahli hisab pun sedunia ya, bukan hanya Indonesia, itu belum pernah sepakat semuanya. Maka apa yang terbagus? Jaga keragaman ilmu karena tidak mengganggu yang pokok tadi. Syarat wajib memulainya maksudnya dan mengakhirinya. Syarat sah yang penting dalam bulan Ramadan dan rukun-rukun. Dia tidak mengganggu wajibnya puasa kita itu rukun-rukunnya. Nah, pemirsa sekalian, sebagai yang akhir saya menyampaikan, ayo persiapkan diri memasuki bulan Ramadan dengan baik. Hal-hal yang beragam dari pembelajaran kita itu jadikan dia wacana atau wahana diskusi yang produktif, mendorong ilmu ke depan. Karena untuk menyatukan ru'yah dan hisab, satu yang bisa. Bahkan mungkin bukan pemerintah. Ilmu. Kalau semakin canggih ilmu dunia Islam, memastikan bulan-bulan itu ada wilayahnya seperti apa. Saya yakin jangan pernah melawan kemajuan ilmu pengetahuan. Karena yang beda pun ini yang bisa merubah. Sebatas itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.